Hati-hati, saudara. Saya pernah bincang dengan almarhum Ahmad Sumargono. Itu beberapa kali jadi anggota DPR RI. Itu beliau cerita waktu itu kita, Beb, kalau lagi studi banding ke negeri asing, kita diundang ke Amerika, studi banding. Itu begitu studi banding, kita melakukan studi banding normal, studi banding politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu di hari terakhir, kita masuk kamar kita, udah disediain perempuan. Perempuan muda, bule, cantik. Saudara, ini kalau kita terjebak, kemudian kita gunakan itu, kita manfaatkan, kita tiduri dan lain sebagainya. Itu di kamar semua sudah ada kamera-kamera tersembunyi yang siap untuk merekam apa yang terjadi di kamar tersebut, saudara. Jadi beliau cerita, waktu saya masuk kamar saya kaget. Siapa Anda? Dari mana? Dia jawab, saya datang untuk melayani Anda. Dipanggil oleh pimpinan partai, disidang, sudah dipaksa untuk menyetujui, sudah. Akhirnya undang-undang yang keluar itu bunyinya. Jadi kalau ada pertikaian antara perusahaan asing dengan pemerintah, diselesaikannya di Mahkamah Internasional. Bodoh betul kita bikin undang-undang macam itu. Karena bikin undang-undang orang Indonesia semua, sudah. Kenapa menyerahkan kedaulatan sistem peradilan kita ke negara asing? Itu bukan satu undang-undang, 100 undang-undang lebih dibuat di bawah kontrol konsultan-konsultan asing, saudara. Persis seperti protokol Zionis, saudara. Semua berjalan dengan rapi, mereka atur sedemikian rupa. Nah, jadi ini fakta kenyataan yang kita hadapi. 10. Ciptakan pejabat korup di berbagai negara, baik di jajaran legislatif, eksekutif maupun yudikatif, agar mudah dikendalikan sesuai kemauan Yahudi. Hati-hati, saudara. Saya pernah bincang dengan almarhum Ahmad Sumargono. Itu beberapa kali jadi anggota DPR RI. Itu beliau cerita waktu itu kita, Beb, kalau lagi studi banding ke negeri asing, kita diundang ke Amerika, studi banding. Itu begitu studi banding, kita melakukan studi banding normal, studi banding politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu di hari terakhir, kita masuk kamar kita, udah disediain perempuan. Perempuan muda, bule, cantik. Saudara, ini kalau kita terjebak, kemudian kita gunakan itu, kita manfaatkan, kita tiduri dan lain sebagainya. Itu di kamar semua sudah ada kamera-kamera tersembunyi yang siap untuk merekam apa yang terjadi di kamar tersebut, saudara. Jadi beliau cerita, waktu saya masuk kamar saya kaget. Siapa Anda? Dari mana? Dia jawab, saya datang untuk melayani Anda. Saya usir. Sebenarnya saya pikirkan, bagaimana teman-teman yang lain? Kalau semua ngusir, kalau ada yang nerima, saudara, ini Pak Ahmad Sumargono ini dari partai Islam, mereka berani bujuk dengan perempuan, apalagi yang bukan dari partai Islam. Nah, nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak baik di sana, mereka rekam, selesai. Nah, besoknya kalau mereka menuju, coba tolong DPR setuju soal Freeport. Nah, terus ada satu anggota nggak setuju, nggak, ini Freeport merugikan negara Indonesia. Didatangi besok, dikasih, ini ada CD, kamu lihat ya di rumah filmnya. Begitu dia lihat perbuatan mesum dia di Amerika, nah, besoknya dikontak, mau setuju gak? Kalau kau setuju dengan aturan, ya ini film kita simpan. Tapi kalau gak setuju, film ini kita kirim ke televisi. Kira-kira apa yang terjadi? Ini pemerasan politik, saudara. Maka saya ingatkan nih, mana muda-muda di sini. Kalau Anda mau jadi politisi, kalau Anda mau jadi anggota legislatif, kalau Anda mau jadi eksekutif, kalau Anda mau jadi yudikatif, simpelnya kalau Anda mau jadi pejabat, dari sekarang jadilah orang yang bersih. Tidak main perempuan, tidak menenggak minuman keras, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak melakukan kejahatan apapun. Sehingga begitu Anda menjadi seorang pejabat, Anda independen, tidak ada yang bisa peras Anda. Tapi kalau Anda kotor, nggak usah jadi pejabat. Diperes secara politik, diperes. Sudah. Ditunjukkan semua bukti-bukti kejelekan Anda. Ayo,
Kalau Anda nggak mau, ini besok kita sebar di TV. Ayo awas. Kalau keras kepala, ini kita sebarin. Dan ada berapa anggota dewan baik di Indonesia maupun di luar negeri yang akhirnya tumbang, jatuh hanya gara-gara film begitu dilempar ke televisi dan majalah, saudara. Ya saat ini Anda dibutuhkan. Oh ya sudah, ngikut, dibutuhkan, disimpan. Apakah aman? Belum tentu, saudara. Kalau besok mereka tidak butuh Anda, ini orang udah nggak diperlukan, ini orang udah nggak dibutuhkan. Tahu-tahu besoknya begitu Anda udah pensiun, ya udahlah, saya nggak mau main kotor lagi, saya mau tobat. Nah, kebetulan dulu saya pernah kuliah di sekolah agama, saya mau jadi ustadz aja. Nah begitu jadi ustadz, udah mulailah bicara tentang tobat, tentang ini itu. Tahu-tahu suatu ketika dia bicara hukum agama yang Amerika nggak punya, yang Amerika nggak suka. Kira-kira datang lagi ya? Oh kurang ajar, sekarang udah jadi ustadz dia. Hancurin dia ustadz, bagaimana? Kirim aja itu film ke majalah, kirim aja itu foto ke televisi. Kira-kira hancur gak besok? Begitu Anda tidak dibutuhkan, dihancurkan. Makanya ini di sini banyak generasi muda. Sudah saya yakin di antara Anda nih ke depan akan ada yang masuk jadi pejabat pabrik. Apa jadi anggota DPRD, apa anggota DPR, apa yang akan jadi menteri, apa yang jadi pejabat, saudara. Ingat dari sekarang, jadi seorang muslim yang bersih. Jadi seorang muslim yang bersih, yang orang nggak punya cacat untuk Anda. Tutup. Jadi besok begitu Anda jadi pejabat, nggak ada yang bisa peres Anda. Anda bisa bebas mengatakan ini hak, ini batil, ini saya setuju, ini saya nggak setuju. Kalau Anda bersih, Anda bisa melawan kebatilan. Tapi kalau Anda kotor, Anda akan dijadikan sebagai alat peras politik. Na'udzubillah min dzalik. Allah yarham Ustaz Ahmad Sumargono, Masya Allah, orang baik, saudara. Dia cerita semua sama saya. Cuman dia tidak menuduh. Cuman dia katakan, Habib, saya kan dari partai Islam. Saya ini kan ustaz. Mereka tahu, mereka berani sediain perempuan di kamar saya. Bagaimana teman-teman saya? Yang saya tahu di Jakarta mereka sholat aja enggak. Kadang-kadang mereka suka ke diskotik, ke bar. Ini kok ditawarkan begitu, bagaimana? Nah, makanya begitu Pak Hamdan Zulfa itu kemarin mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Dulu anggota Dewan juga. Jadi begitu ada studi banding ke Amerika, itu Pak Ahmad Sumargono masih hidup. Beliau dipanggil, Pak Ahmad Sumargono yang cerita sama saya. Beliau ingatkan, dan kau kalau mau berangkat ke sana bawa harem, bawa istri. Biar kata ongkos sendiri, bawa aja istri. Jadi kau nggak bisa dijebak tuh dengan cara-cara begitu. Bawa, kalau enggak jangan ke sana lah. Artinya dia berbagi pengalaman. Dikasih tahu, hati-hati. Pak Hamdan Zulfa luar biasa, tokoh muda, bagus, juga dari partai Islam, saudara. Jadi jebakan-jebakan semacam itu dalam dunia politik ada. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun gracious as the earth.